untuk penjelasannya. Silakan. Apa sudah? Kalau sudah jelas ya udah kita lanjutkan materi berikutnya. Ya. Ya, silakan untuk saya sudah share ini sudah terlihat semua ya. Saya screen saya sudah terlihat ini. Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah ya. Baik, kalau sudah, jadi materi kemarin kita Sudah, Pak. Sudah, Pak. ini kelas 3 kelas 1 ini B ya, kelas B ya. Untuk B, untuk kuliah kita tanggal 23 Oktober sudah, kuliah kita tanggal berapa kemarin? 30 Oktober juga sudah ya. Kemarin sudah saya share aplikasi apa namanya materinya. Mungkin apakah ada yang ditanyakan terkait dari materi kuliah kemarin? Silakan, bisa lanjutkan. Tidak ada? Itu sudah jelas semua? Ini contoh saja untuk saya ambil contoh saja untuk tugas kemarin resume ya. Dari resume kemarin ya, jadi saya minta resume, semua harus resume ya. Ini hasil resumenya. Giring. Itu resumenya, gambar berikutnya. Ini untuk siapa namanya? Tidak ada namanya ya. Yaitu resume materinya. Sampun keluar amali. Baik. Ini NIM berapa ini? NIM 69 ini siapa? Sama siapa ini? Ya. Oh ya, itu resume materi aja ya. Jadi belum ada latihan soalnya itu. Ya. Jadi belum ada latihan soal. Ini resumenya. Itu resume juga sesuai dengan contoh, sesuai dengan yang saya berikan. Harapan saya kalau sampai membuat resume, buat angkanya yang berbeda. Betul itu kan saya kasih contoh di situ. Buatlah angkanya disampaikan modifikasi. Misalkan soalnya 10 Newton, buatlah 20 Newton. Misal. Atau misalkan panjangnya 2 meter sampai tambah jadi 3 meter dan seterusnya. Atau sesuaikan dengan NIM juga boleh. Ya, misalkan NIM belakangnya adalah 26, berarti ambil aja angka 6. Berarti nanti F-nya 60 atau gimana, terserah, tidak ada masalah. Tapi untuk memudahkan pemahaman, sampai bisa untuk resume itu, setelah saya lihat contoh saya, sampai modifikasi angka-angkanya, gitu. Paham ya? Ya, jadi gitu. Ada yang ditanyakan? Paham ya? Jadi untuk berikutnya, kalau sampai membuat resume, modifikasi. Misalkan saya punya contoh soal, modifikasi soalnya, ganti angkanya atau mungkin gambarnya juga boleh, terserah gimana. Ya, nanti sehingga sampai bisa lebih berpikir yang lebih apa namanya, bisa memahami. Ya, gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang tanyakan terkait dengan materi kemarin? Materi kita kemarin adalah aplikasi mekanika seperti ini ya. Ya. Baik, kalau nggak ada yang tanyakan, saya lanjutkan materinya. Aplikasi.
Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi berikutnya tentang torsi atau momen gaya. Ya, kalau materi kemarin tidak ada yang ditanyakan. Ya, jadi sekarang tentang torsi atau momen gaya. Jadi ini materinya tentang momen gaya, sampai bisa mempelajari di materi yang telah saya share. Di materinya nanti akan saya pilih jadi materi 5. Atau yang penting ini judulnya tentang momen gaya. Baik, jangan lupa sampai presentasi. Ya. Jam 7. Oke ya. Saya lanjutkan berarti materi kita tentang momen gaya. Jadi untuk materi kemarin adalah tentang keseimbangan partikel ini ya. Enggak ada tanyakan nih. Jelas ya. Enggak ada tanyakan, saya lanjutkan untuk materi yang momen gaya. Ya. Karena contohnya juga sudah jelas, bisa sampai pelajari lagi. Oke ya. Baik, itu aja. Oke. Jadi tentang momen gaya. Momen gaya. Ya, ini materi tentang momen gaya. Ya. Momen gaya adalah konsep sederhananya adalah gaya F, gaya F yang bekerja pada suatu titik sumbu putar sejauh R, R-nya ini. Jadi ini akan menimbulkan, misalkan ini sebuah lengan, ya, lengan dihubungkan dengan sebuah poros. Kalau dikenai gaya F, maka porosnya akan berputar. Ya. Maka yang disebut momen gaya adalah besarnya gaya F ini dikalikan jaraknya R ini. Jadi R adalah jarak dari gaya terhadap sumbu putar. Ya. Dan kemudian cara mendapatkannya, maka F ini diukur dari R ini sejauh berapa jaraknya diukur secara tegak lurus. Misalkan gaya F, maka kita ambil gaya F, kita ambil dari titik pusat O ini, jaraknya sejauh misalkan D, ya inilah F kalikan D. Kalau R ini misalkan dia tegak lurus, ya baru langsung ke F. Jadi intinya F kalikan R yang tegak lurus terhadap sumbu pusat. Ya, itu aja. Jadi secara singkat saya jelaskan tentang momen gaya. Jadi gaya yang bekerja terhadap suatu titik sumbu, misalkan ini. Kita lihat ini ya. Mungkin kita mutar sebuah pipa menggunakan kunci pas ya. Misalkan ini sebuah kita anggap sebagai sumbu putarnya atau yang akan kita putar. Sebetulnya kan ini titik sumbu pipa ini ya. Kalau kita kenakan gaya F, F ini sejauh D, lengannya ini D, di stand D ini, kalikan F-nya, maka inilah yang disebut dengan momen gaya. Karena dengan gaya F ini terhadap D ini akan mengakibatkan pipa ini berputar. Berputar kalau kita lihat dari atas seolah-olah putarannya berlawanan jarum
Nah, dia berputar. Karena gaya F-nya ke arah masuk ke bidang datar ini atau ke atas ya, ke maju. Maka momen gaya adalah F kalikan D. D itu adalah jarak dari F terhadap sumbu putar. Kemudian mengambilkannya ini adalah tegak lurus. Arah F terhadap D-nya sejauh D ini diambil arah yang tegak lurus. Sehingga nanti akan timbul putiran. Inilah yang disebut dengan momen gaya. Ya, jelas sampai sini? Secara singkat. Berikutnya, konsep momen gaya seperti contoh yang awal tadi, contoh yang lain ya, yaitu aja. Setiap ketika kita memutar suatu benda, roda atau murbaut atau kemudi dan lain-lainnya, maka disitulah kita sedang mengaplikasikan atau membuat suatu mekanisme momen gaya. Di mana ketika kita misalkan ini contoh, kita mau melepaskan mur ini di mur roda ini, maka kita menggunakan lengan dihubungkan dengan murnya, pas ini ya. Kemudian kita berikan gaya F, misalkan ini 30 Newton. Nah, jarak dari F ke titik pusat ini kita ambil, kita buat garis bantu bawah, ketemu di sini tegak lurus terhadap R ini. Tegak lurus, maka inilah jaraknya antara O terhadap perpotongan antara F dengan garis tegak lurus ini. Ya. Itulah konsep momen gaya. Demikian juga gambar sebelahnya ini. Kalau ini dengan dua tangan, memutar juga. Bedanya tangan yang kanan mengarah ke depan, tangan kiri ke belakang. Tapi akhirnya kan bukan satu putaran yang searah. Ya, kalau ini F kalikan jaraknya ini A, ini B kan mesti sama. Ya, kita anggap sama. Maka inilah disebut dengan momen, tapi disebut momen couple atau momen yang terdiri dari dua buah gaya, namun arahnya berlawanan sehingga timbul puntiran. Ya, itu konsepnya. Jadi saya ulangi lagi tentang konsep momen gaya dalam dua dimensi. Ya, dalam dua dimensi. Bahwa sebuah gaya F bekerja terhadap sumbu putar O sejauh D. F bekerja gaya F sejauh D terhadap titik O. Maka inilah yang disebut dengan momen gaya. Ulang-ulang terus ya, yaitu supaya sampai paham. Jadi F momen adalah gaya F terhadap O. O itu jaraknya dipisahkan sejauh D. Sehingga M-nya atau momennya adalah F kalikan D. Ingat, ya kita ingat-ingat. Untuk mendapatkan momen, F harus diambil tegak lurus terhadap O. Ya, jadi cara F diambil tegak lurus atau 90 derajat terhadap titik O. Atau terhadap B. Atau terhadapnya 90 derajat. Ya, contoh misalkan. Ada sebuah batang berbentuk L. Kemudian dia itu diikat atau memiliki sumbu di O, tumpahnya di O. Kemudian dia mendapat gaya F. Maka kita bisa mendapatkan momen gayanya adalah F, ini kan arahnya serong ya, tidak terlalu. Maka kita ambil F ini kita perpanjang ke garis bantu bawah terus ke sana. Kemudian kita potongkan terhadap O. Nah, kita potongkan sehingga kita dapatkan potongan yang tegak lurus atau 90 derajat. Maka momen gaya adalah F kalikan jauhnya dari D ini yang didapat dari O terhadap tegak lurus. Ini yang cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kita menggunakan F ini, kita proyeksikan atau kita uraikan dalam Fx dan Fy.